Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Ketemu lagi nih kita di kelas gratis ya. Kali ini kelas gratisnya bareng aku dan hari ini bakal bahas soal yang sering di request di angket ya, yaitu soal-soal non-sistem. Jadi aku mau disclaimer sedikit nih nanti di soal-soal non-sistem ini kita bakal bahas public health dan statistik. Mungkin ada beberapa soal yang modelnya bakal berulang karena soal-soal tersebut sering menjebak peserta, ya. Itu sih yang mau aku bilang di sini. Terus untuk non-sistem ini lumayan banyak ya kalau di UKM PPD, jadi sayang aja kalau materi ini kita lewatkan. Nah, terus aku mau minta maaf dulu ya sama teman-teman kalau misalnya jadwalnya kita jadi diundur. Harusnya tuh tadi pagi, tapi jadi sore ini karena memang ada kendala tadi. Oh ya, teman-teman juga jangan lupa ya buat username-nya itu sesuai dengan format. Karena nanti bisa aja sewaktu-waktu eh, nanti kalian bakal dikeluarin. Nah, nanti nggak bisa masuk lagi. Ya, yang pasti harus diperbaiki literasinya ya. Mohon dilihat untuk username-nya sendiri. Oke, untuk hari ini seperti biasa, buat yang udah sering ikut kelas gratisnya Dr. Tubi, pasti bakal tahu akan ada 20 soal. Nanti kita bakal istirahat per 10 soal. Kemudian untuk non-sistem kali ini kita nggak quizzes ya, jadi eh, nggak ada kuis tambahan. Loh Kak, tapi biasanya kan akhir-akhir ini kayak ada free voucher atau gimana Kak, itu gimana? Nah, kalian bisa dapetin voucher, karena kan berhubung besok tuh mau dimulai kelas Aiki-nya. Kalian dapetin vouchernya itu nanti dari upload Instastory. Kemudian kalian bisa DM Dr. Tubi gitu ya. Kenapa kalian itu pengen banget ikut kelas Aiki. Nah, itu nanti kalian langsung otomatis bakal dapetin vouchernya gitu. Jadi uh, vouchernya itu seharga kalian itu daftar berlima ya. Jadi 169.000 seperti itu. Oke. Nah, itu aja sih untuk pembukaannya. Kalau misalnya sudah jelas, teman-teman jangan lupa buat dokumentasiin ya eh, kelas kita hari ini. Dan yap, yuk kita mulai dengan doa yuk teman-teman. Doa masing-masing, doa dimulai. Oke, doa selesai. Teman-teman semangat ya, meskipun ini kelas non-sistem, tapi ingat ini soal yang banyak juga di UKM-PPD. Jadi sayang aja kalau nggak kita pelajarin ya. Yuk, kita mulai dari nomor 1. Oke. Apakah tahapan stage of grief yang sedang dialami oleh pasien? Seorang wanita 56 tahun, 2 bulan yang lalu baru aja didiagnosis kanker serviks stadium 4. Dia masih nggak percaya kena kanker karena selama ini dia ngejalani hidup dengan sehat. Pasien marah dan kesal pada dirinya sendiri dan suaminya yang dulu pernah berselingkuh. Saat ini dia lebih sering beribadah. Alasannya karena pasien percaya kalau dia rajin beribadah, Tuhan mungkin akan menyembuhkan penyakitnya. Nah, jadi kira-kira saat ini dia berada di tahapan apa, teman-teman? Ya, silakan dijawab. Ya. Oke, sudah ada yang menjawab di tahapan denial, ada yang bargaining. Seru nih ya kalau udah mulai ada percekcokan ya. Oke. Nah, oke, C. Kita lihat ya.
Mantap, yang C jawabannya udah bener. Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa kok dibilang bergaining ya? Kenapa nggak denial aja kayak kata si Widya tadi? Kira-kira apa kata kuncinya di sini? Dia beribadah gitu ya, percaya bahwasanya ya kalau dia rajin beribadah ya mungkin Tuhan akan menyembuhkan penyakitnya. Jadi seperti ada proses tawar-menawar di situ ya. Nah, maka jawabannya adalah bargaining. Oke. Jadi kita bakal bahas tentang respon duka menurut Kubler-Ross. Nah, di mana respon duka itu nanti ada 5 tahapan yang kita singkat dengan DAP-DA. Nah, ini udah sesuai urutan ya, biar gampang gitu kita ngingetnya. Ingatlah singkatannya DAP-DA. Nah, D yang pertama, ketika kita mendengar sesuatu yang buruk, tentunya kita akan denial, gitu ya. Denial itu apa? Menyangkal, menolak semua fakta yang ada. Nah, jadi coba kita bawa ke contoh aja ya. Misalnya nih, kita punya pacar, ya kan? Punya pacar nih, calon PPDS. Nah, terus tiba-tiba lah dia udah keterima nih PPDS. Habis itu dia mutusin kita, padahal pacarannya udah lama gitu ya kan. Nah, terus si abangnya mutusin, dia bilang, kayaknya kita udah nggak cocok lagi deh. Kayaknya aku bakal sibuk deh gitu katanya kan. Terus si adeknya bilang, enggak kok yang kita tuh baik-baik aja kok. Orang tadi malam tuh kita kan baru teleponan ya. Kita kan baru cerita-cerita panjang kali lebar ya. Kok tiba-tiba hari ini kamu mutusin aku? Nah, denial dong, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba diputusin. Nah, itu ya, pasti denial dulu. Nah, terus kemudian yang kedua ada anger. Nah, anger ini sesuai dengan namanya, berarti marah. Marah, menyalahkan diri sendiri, atau menyalahkan orang lain. Jadi pada tahapan ini kita mulai gini nih. Oh, jadi kamu mutusin aku itu gara-gara ada orang lain gitu. Gara-gara ada PPDS cewek yang lebih cantik gitu dari aku ya. Oh, kalau kayak gitu berarti gara-gara orang ketiga dong. Nah, kita tuh marah ya. Baru tahap ketiga ini ada bargaining. Nah, kalau di bargaining ini mulailah muncul tawar-menawar gitu ya. Atau kata kuncinya memberikan permohonan. Nah, memberikan permohonan. Kemudian juga bisa kata kuncinya adalah minta bantuan orang lain atau minta second opinion. Nah, contohnya kalau di tahap bargaining ini gimana, Kak? Misalnya nih ya, ini kasus yang pacaran tadi nih, diputusin tadi. Kan si abang mutusin si adek nih. Terus si adek bilang, yang jangan gitulah, jangan putus dong, kita kan udah lama. Nah, aku janji deh, kalau misalnya nggak jadi putus, aku tuh nggak bakal marah-marah, nggak bakal ngambek-ngambekan lagi. Pokoknya aku bakal ngertiin proses pendidikannya kamu deh. Pokoknya aku nggak bakal aneh-aneh kalau kita nggak jadi putus. Nah, jadi kayak ada tawar menawar gitu ya. Kalau misalnya dalam kasus soal kita, dia tawar menawar itu sama Tuhan gitu. Ya Allah, sembuhkanlah hamba gitu ya kan. Nanti kalau misalnya hamba sembuh, hamba bakal begini, begini, begini. Nah, itu dia begini. Ada satu contoh lagi misalnya ya kan, kalau kayak cerita jodoh tadi, cerita tentang pacaran tadi, bisa juga tuh kalian minta sama Allah, ya Allah jadikanlah dia jodoh hamba,
Kalau misalnya jodoh dia lebih baik, hamba kan juga lebih baik ya Allah gitu. Jadi tawar-menawar gitu ya. Nah, jadi udah kayak dipajak ya kalau di bargaining ini ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah depresi. Kalau depresi ya tentunya pasti kita sedih ya. Sedih, kemudian murung. Nah, mulailah di situ nih kalau gejala depresi nih mulailah dengar-dengar lagu bernadia ya kan? Habis itu mulailah Hawa ini titi usai titi gitu ya kan? Oh, buat Insta story. Oh, nggak mau kalah lah ya kan? Nah, ini dia depresi. Kalau yang acceptance, acceptance ini berarti menerima kenyataan. Ya, kalau bisa kita bilang udah ikhlas gitu lah ya kan? Ataupun udah move on. Nah, aku tuh senangnya bilang kalau yang acceptance ini biasanya ngadunya sama Yura gitu. Yura, aku bisa Yura, ternyata aku bisa move on. Itu acceptance ya. Jadi kalau kita kaitkan ke kasus kita yang di atas tadi, kalau misalnya kita buat ini soal ke tahap yang acceptance, ya berarti si orangnya itu sudah ikhlas. Ya udahlah, mungkin memang aku dikasih penyakit untuk menghapuskan dosa-dosaku. Ya udah nggak apa-apa, semua orang kan punya cobaan. Nah, itu kalau kita mau buatnya di tahap yang acceptance. Oke? Itu dia untuk nomor pertama. Sampai di sini kira-kira kakaknya kecepatan nggak teman-teman? Atau kelambatan? Atau udah sesuai? Boleh di komen dulu yuk. Aman ya? Oke. Nah, kita lanjut nomor 2. Apakah tipe posyandu tersebut? Nah, ada sebuah posyandu nih ya di sebuah desa. Dia punya 6 orang kader. Dia udah melaksanakan di atas 50% program utama. Dia juga punya program tambahan, tapi baru 1 kali lah tiap 2 bulan gitu. Jadi belum rutin tiap bulan gitu ya. Dana sehat diberikan, tapi masih di bawah 50%. Nah, kalau kayak gini kira-kira apa nih? Kadernya udah lebih dari 5 ya. Tapi dana sehatnya masih di bawah 50%. Oke, ada satu yang jawab direct message nih. Yang lain kemana? Oke, mantap. Nggak apa-apa, jawab aja langsung ya. Nggak apa-apa. Habiskan malumu saat ini. Jangan habiskan malumu nanti pas udah ujian UKM PPD ya, nggak apa-apa. Oke, jawabannya adalah yang purnama. Mantap, mantap. Oke, kita lihat di sini. Jadi tipe posyandu itu dianya ada 4 ya. Ada Pratama, Madya, Purnama, sama Mandiri. Kak, ribet kali Kak nginget tabel ini. Nah, gimana sih cara gampang biar kita lebih cepat ngafal tabelnya? Pokoknya kalian ingat aja dulu ya. Kalau misalnya jumlah kadernya di bawah 5 katanya, itu udah pasti Pratama. Ya. Kalau di atas 5, maka pikirkan Madya, Purnama, Mandiri. Nah, yang membedakan mereka ini adalah kalau Madya cakupan programnya masih di bawah 50%. Kalau dia bilang cakupan programnya lebih dari itu, berarti Purnama dan Mandiri. Oke? Apa bedanya Purnama dan Mandiri? Namanya juga mandiri, ya pasti mandiri dari segala aspek ya. Program tambahannya sudah terlaksana dengan baik, artinya tiap bulan ada. Dan dananya udah mencakup lebih dari 50%.
Nah, gitu dia. Ya, namanya mandiri pasti dari segala aspek itu udah lebih baik dia. Oke, kakak ulang ya. Pokoknya kalau kadernya di bawah 5, langsung pratama. Kalau di atas sama dengan 5, pikirin madya, purnama, mandiri. Langkah berikutnya lihat cakupan programnya. Kalau cakupan programnya di bawah 50 berarti madya. Kalau di atas 50 purnama mandiri. Beda purnama dan mandiri, pasti mandiri lebih baik dari segala aspek. Lebih dari 50, lebih dari 5 orang, kemudian udah baik dan sudah mencakup lebih dari 50%. Oke? Nah, itu dia. Kalau aku sih ngingatnya selalu gini. Prama, Purman. Nah, ya, ini udah urutan ya. Prama, Purman gitu. Oke? Nah, Dok izin tanya kalau cakupan program di bawah 50% tapi udah ada program tambahan, itu pilih madya atau purnama? Cakupan di bawah 50%. Kalau aku sih lebih pilih yang madya ya. Karena kan yang namanya program tambahan itu kan eh, yang namanya program pasti utama dulu dong. Nah, baru tambahan. Oke. Jadi kalau masih di bawah 50% tetap menurut aku yang madya. Ya. Program utamanya dulu yang diselesaikan. Oke. Nah, udah jelas ya, kalau udah dibilang lebih dari 5 kadernya, ya berarti kalau enggak dia yang uh, madya, purnama, mandiri. Cakupan programnya sudah lebih dari 50%. Berarti kalau enggak purnama, mandiri. Tapi dananya masih di bawah 50. Oke, berarti yang purnama. Gampang kan? Nah, jadi nggak perlu dihafalin kali ya untuk tabelnya. Oke, nomor 3. Jenis puskesmas berdasarkan kriteria wilayah. Dokter ISIP nih, dia ditugaskan oleh Dinkes untuk jadi dokter perbantuan di sebuah puskesmas. Untuk mencapai puskesmas tersebut harus menaiki kapal barang yang waktu tempuhnya itu sekitar 7 jam. Masyarakat di sana juga bergantung pada kapal yang sama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kalau kita lihat dari gambarannya aja ya, ke sana itu harus naik kapal dan kapalnya pun kapal barang. Terus itu kebutuhan sehari-hari pun harus tergantung sama si kapal itu. Logika aja deh, nggak perlu pala dihafalin kali. Iya, ini udah pasti puskesmas sangat terpencil. Ya kan? Nah, kalau berdasarkan dia ada rawat rawat inap sama rawat jalan, ya. Baru juga ada berdasarkan apa ya kelengkapannya gitulah ya. Nah, ada perkotaan, pedesaan, sama terpencil atau sangat terpencil nih sama. Disebut dengan satu ini berarti dia minimal 3 kriteria gitu ya. Kalau puskesmas perkotaan ya aktivitas penduduknya itu di atas 50%, itu non agraris ya. Non agraris itu berarti bukan bercocok tanam. Misalnya kayak industri, dagang, jasa, fasilitasnya pun udah lengkap lah. Sekolahnya deket, ke pasar deket, ke rumah sakit deket, ada bioskop sama hotel. Kemudian di wilayah tersebut itu udah lebih dari 90% rumah tangga memakai listrik. Dan terdapat akses jalan raya. Ya, contohnya kayak puskesmas yang ada di Kota Medan. Gitu ya. Nah, jelas dia. Memang semuanya lengkap, jalan raya ada, bukan bercocok tanam, listriknya pun lebih dari 90%.
Kalau puskesmas pedesaan, nah, namanya desa itu identik dengan sawah gitu ya. Maka aktivitas penduduknya itu lebih dari 50% itu adalah agraris ya atau bercocok tanam. Oke. Sekolah ada, pasar ada, RS ada, tapi agak lebih jauh dari yang tadi. Dan yang namanya di desa itu pada umumnya nggak ada hotel ataupun bioskop gitu. Kak, kalau Oyo kayak mana, Kak? Oh, kalau Oyo itu ya lagi-lagi, balik lagi gitu ya, Dek. Minimal 3 kriteria gitu. Minimal 3 kriteria kita bilang ini pedesaan. Pokoknya nanti dihitung aja gitu. Rumah tangga dengan listrik itu di bawah 90%. Kemudian ada akses jalan raya dan ada transportnya. Tapi kalau udah ngomongin yang sangat terpencil atau yang terpencil, itu pasti berada di wilayah yang sulit dijangkau. Nah, kata kunci sulit dijangkau itu gimana? Ya, akses transportasi itu sulit ya, nggak tiap saat ada. Jadi kayak seminggu sekali baru ada. Kemudian dari kota itu dia lebih dari 6 jam. Sulit juga memenuhi kebutuhan pokok. Dan nggak ada loh akses jalan raya ke sana. Nah, kayak di soal kita tuh udah jelas. Ke sana itu mau pakai apa? Pakai kapal. Itu pun kapal barang. Nah, dari situ aja kita udah logika ya. Oh iya, ini udah pasti yang terpencil atau sangat terpencil. Oke, mantap. Masih aman ya. Kita lanjut. Bagaimana tahap yang sedang dialami laki-laki tersebut dalam model transteoretikal? Laki-laki sedang membaca selebaran dari Puskes mengenai bahaya merokok yang dapat menyebabkan penyakit paru dan kanker. Dia pengen nih berhenti merokok, tapi sulit dan gak tahu harus minta bantuan ke siapa. Udah ada nawaitunya di sini ya, udah pengen, cuman gak tahu aja gitu harus mulai dari mana. Oke, mantap ya. Jawabannya adalah yang contemplation. Nice. Nah, sekarang kita berbicara tentang tingkat perubahan ya. Di mana tingkat perubahan itu dimulai dari yang namanya pre-contemplation. Yang kakak bilang pre itu kan artinya adalah sebelum ya, Dek. Nah, sebelum ada niat gitu ya. Nah, artinya ini orang masih dalam tahap dia belum sadar, dia belum niat. Ya udah ngelihat, oh ya udah tahu gitu aja gitu. Kan banyak tuh orang yang ngerokok, oh ya udah tahu gitu aja. Gitu ya kan? Kalau dia contemplation ini dia udah mulai sadar gitu. Udah ada mulai terpercik niat. Ya nih pengen berhenti ngerokok. Tapi nggak tahu lah kapan dimulai gitu. Harus minta bantuan siapa. Nah, kalau aku bilangnya ini ya masih 50-50 lah. Masih abu-abu gitu ya. Antara iya dan tidaknya ini. Kemudian ada preparation. Nah, kalau preparation ini udah mulai nih, ya kan? Udah mulai lebih baik. Dia udah tahu nih kapan. Atau udah tahu minta bantuan siapa. Ya, cuman belum dilakukan aja. Atau kalau kita bilang ini lagi banyak janji-janji manisnya ya, janji-janji buayanya ya. Nanti kalau ditanya kapan berhenti ngerokok, ya udah ada niat sih, kayaknya bulan depan lah. Nanti aku minta bantuan dokter A misalnya. Nah, janji-janji manis. Tapi belum tentu dilakuin gitu ya. Kemudian udah sampai tahap action. Nah, itu udah dilakukan. Oke. Cuman udah dilakukan, apakah nanti dilakukannya
memang menjadi bertahan, dia nggak ngerokok sama sekali, atau malah nanti bisa jadi relapse. Nah, jadi perlu dicari lagi kata kunci nanti di soal. Dia udah ngelakuin, kalau dia bilang mentok ngelakuin doang berarti action. Tapi kalau dia bilang ngelakuin dan nggak kembali lagi dan sudah bertahan, berarti maintenance. Kalau dibilang sudah dilakuin tapi balik lagi ngerokok, oke, berarti namanya relapse. Oke, jadi ini tahapan kita ya kalau mau berubah ya. Belum sadar, udah sadar, masih niat dulu, baru rencana, dilakukan, bertahan, dan kadang-kadang kalau lingkungan yang nggak mendukung ya dia bisa kambuh lagi. Oke, nice. Jadi jawaban yang tadi adalah contemplation. Oke. Masuk dia ya kan? Masuk dia, kita mau flashback dulu ke skripsinya teman-teman dulu. Ayo mulai dibongkar lagi ingatan skripsinya. Mudah-mudahan nggak pada ngejoki ya, jadi masih tahu lah ya tipis-tipis ya kan? Oke, nomor 5. Metode penelitian yang paling baik digunakan untuk menguji premis. Suatu kelompok masyarakat sudah menjadi kepercayaan turun-menurun kalau konsumsi daun katu bisa nurunin BB. Nah, peneliti mau nguji nih, bener nggak tuh daun katu itu tadi bisa nurunin berat badan? Nah, metode penelitian apa yang paling baik untuk ini? Untuk menguji si daun katu ini memang efektif atau tidak? Oke, ada yang jawab bola. Ada yang jawab entok. Oke, sebenarnya gini, kadang memang ada soal yang bertanyanya metode dan desain itu dibedakan, ya. Ada yang disamakan. Tapi kita gini, guys, di soal kita ini tidak dicantumkan detail, harus waktunya seperti apa, pengambilannya berapa kali, ada batas waktu tidak, gitu ya. Karena tidak ada detail waktu, artinya kita nggak boleh jawab yang detail seperti itu. Ya kita jawab metodenya aja gitu. Metodenya tuh apa dulu, gitu ya kan? Metode terbaik. Namanya metode itu kan berarti analitik atau deskriptif. Analitik observasional atau analitik eksperimental. Nah, tentunya penelitian yang terbaik adalah penelitian yang eksperimental dong. Ya kan? Nah, kalau misalnya kita lihat cohort, case control, cross-sectional, cohort, ini sebenarnya bukan metode, melainkan klasifikasi desain penelitian berdasarkan waktu. Nah, makanya biasanya kalau kita jawab yang gini-gini nih, nah itu butuh detail. Dia penelitinya itu mau melakukannya 1 kali, dia penelitiannya itu punya duit yang dikit, jadi butuh cepet. Nah, harus ada keterbatasan atau clue-clue seperti itu. Ya, kalau nggak ada, ya udah kita jawab secara umum. Ya, yang paling baik itu pasti eksperimen. Oke? Nah, kita lihat di sini. Seperti yang Kakak bilang tadi, ada juga memang modul yang menyamakan desain dengan metode, ya. Nah, tapi gini deh, ini secara garis besar dulu ya. Kita bilanglah ini metode gitu. Metode penelitian. Nah, secara umum metode penelitian itu kita bagi 2. Ada penelitian yang analitik, ada penelitian yang deskriptif. Namanya juga penelitian analitik. Analitik itu kan berarti menganalisa. Berarti mencari hubungan, mencari korelasi, perbandingan. Nah, benar kan? Kalau yang deskriptif, dianya itu cuman mendeskripsikan suatu keadaan.
Jadi kita nggak ada menghubung-hubungkan apapun di sini, nggak ada. Nah, kita ke deskriptif dulu. Penelitian deskriptif ini adalah penelitian kesayangan mahasiswa, ya kan? Banyak nih pasti penelitian kalian itu yang deskriptif. Dan kata kunci dari penelitian deskriptif itu adalah gambaran. Apalagi yuk, silakan bersuara yang penelitiannya seperti itu. Distribusi, sebaran, prevalensi, ya, proporsi. Nah, pasti ngomongin ini. Ya dia memang cuman menggambarkan doang. Nah, contoh lah ya kakak buat. Misalnya, siapa nih? Buat teman-teman yang namanya titik boleh dirubah ya. Nanti sewaktu-waktu bisa aja di-kick dari room Zoom. Nah, misalnya kakak bilang si Weni gitu ya kan. Wen, coba deskripsikan teman kamu yang namanya Putri gitu. Coba deskripsikan. Oke, siap Kak. Deskripsikan si Putri ini hari ini dia pakai baju warna putih, dia pakai rok warna hitam, Kak. Oh, oke, udah. Hasilnya cuman gitu aja. Cuman dapat hasil si Putri pakai baju warna putih dan roknya warna hitam. Kayak itu deskriptif. Tapi kalau analisis, dia penelitiannya lebih kepo. Gitu ya, lebih pengen tahu. Wen, coba lihat dulu si Putri hari ini pakai baju putih dan rok hitam itu kenapa ya? Apa alasan dia itu pakai kayak gitu hari ini? Nah, terus si Weni cari tahu kan. Rupanya, oh lagi ujian Kak hari ini. Makanya itu alasannya kenapa dia pakai bajunya kayak gitu hari ini. Oke, berarti dapat hubungan, dapat korelasi, dapat alasan. Nah, analitik ini nanti ada analitik yang observasional, ada eksperimental. Kalau analitik observasional, ya berarti nggak ada intervensi apapun, Dek. Kita nggak memberikan apapun sama pasiennya. Kalau kakak bilang ini ya kayak anak koas lah ya, BNN, bagian nengok-nengok. Oke. Kalau eksperimental, kita memberikan adanya intervensi gitu. Misalnya kita kasih obat, kita kasih sebuah ekstrak ya. Itu dia. Oke, kakak kasih contoh judul dulu ya. Jadi judul itu bisa aja kita buat metodenya analisis observasional atau yang eksperimental. Nih contoh. Misalnya kakak buat ya hubungan konsumsi garam dengan kejadian hipertensi. Nah, kita mau buat metodenya itu analitik observasional gitu ya. Ya udah, berarti nanti kita ambil variabel konsumsi garam dengan kejadian hipertensi. Ya udah, konsumsi garamnya misalnya kita ambil dari anamnesis. Kita tanya sehari itu bisa berapa banyak konsumsi garam gitu kira-kira ya. Kemudian habis itu nanti kita anamnesis juga nih. Apakah memang ada riwayat hipertensi atau tidak. Jadi memang pure kita itu ngeliat-liat gitu ya. Kita observer. Tapi kalau misalnya kita membuat judul ini dengan analisis eksperimental, maka nanti kita buat seseorang suruh konsumsi garam 2 sendok makan ya, 2 sendok makan per hari. Habis itu nanti beberapa waktu kemudian kita ngecek terjadi nggak kejadian hipertensi ini tadi. Nah, artinya kesimpulannya intervensi di sini kita memberikan sesuatu yang baru atau kita merubah secara langsung.
pada variabelnya tadi. Ya kita kasih garam gitu. Kalau tadi beda ya, kalau tadi kita cuma tanya, sehari berapa garam yang dikonsumsi? Terus orangnya hipertensi nggak? Kalau ini kita kasih garam tiap hari, ya. Habis itu nanti kita teliti apakah memang hipertensi atau tidak. Oke, jelas ya. Tentunya yang paling baik itu ya eksperimental, ya, dan eksperimental yang random dan ada kelompok kontrolnya. Oke, itu dia. Oke. Nah, kita lihat untuk nomor 6. Jadi ini soalnya mirip-mirip ya. Nah, coba dulu deh. Desain penelitian yang tepat. Peneliti ingin melihat hubungan antara waktu penggunaan komputer dengan kejadian computer vision syndrome. Tapi karena keterbatasan waktu, peneliti cuma pengen 1 kali pengukuran aja. Ini udah mulai ada batasan ya. Udah mulai ada detil permintaan. Nah, artinya kita nggak boleh jawab secara umum. Analisis aja gitu, nggak boleh. Ya, kita harus jawabnya spesifik. Yes. Nah, ini kalau udah soal kayak gini ya kan, 1 kali pengukuran. Nah, ini kecintaan mahasiswa nih. Ya, udah pasti jawabannya cross sectional. Pokoknya kalau mahasiswa nggak bisa jawab lah ya. Rata-rata cross sectional biar cepet aja ya kan. Oke. Jadi untuk si analisis yang observasional itu nanti ada klasifikasi desain penelitiannya lagi, yaitu ada 3, ada cross sectional, ada case control, ada cohort. Ini kita bahas satu-satu ya, pelan-pelan. Kalau cross-sectional ini adalah desain penelitian yang disebut juga dengan desain potong lintang. Desain penelitian ini bergerak dari faktor resiko menuju efek. Ya, faktor resiko menuju efek. Penelitian ini bersifat prospektif, artinya tadi ya, faktor risiko menuju efek. Kata kuncinya dia diukur 1 waktu. Nah, jadi sekali ukur aja gitu. Boleh dikasih contoh nggak, Kak? Oke, misal ya, hubungan konsumsi garam dengan kejadian hipertensi. Ya udah, berarti bergerak dari faktor risiko menuju efek. Nah, kita ambil orang-orang yang memang konsumsi garamnya itu misalnya tinggi gitu. Habis itu kita tanyakan sekali waktu. Ada nggak riwayat hipertensi sekarang gitu. Kebiasaan memang konsumsi garam ya, misalnya sehari itu bisa 3 sendok makan. Nah, kita kumpulin tuh orang-orangnya. Habis itu kita tanyain, sekarang dia hipertensi nggak? 1 kali doang. Nah, jadi langsung dapat gitu ya. Keuntungannya apa sih kalau pakai cross sectional? Ya Kak, namanya juga sekali. Pasti mudah, murce, cepat. Nah, kerugiannya apa? Lah, namanya juga murah, Dek. Ya kan? Pasti referensi jurnalnya yang paling rendah. Kalau kakak bilang itu ada harga, ada kualitas. Mau dia berkualitas, ya pasti nggak murah. Nah, ya, ini adalah desain kecintaan mahasiswa nih. Baru yang berikutnya adalah case control. Kalau case control ini, dia bergerak dari efek
ke faktor resiko. Oke. Jadi nanti pada case control ini ya, dia adalah satu-satunya desain penelitian observasional yang punya 2 kelompok. Jadi nanti misalnya efeknya apa? Efeknya adalah hipertensi. Nah, ada kelompok yang tidak hipertensi. Nah, kita bagi 2 nih. Efek hipertensi sama yang tidak hipertensi. Ya udah nanti ditanya gitu ya kan, faktor risikonya ada konsumsi garam atau tidak gitu. Oke, dia bergerak dari efek ke faktor risiko. Yang dicari itu efeknya dulu. Orang hipertensinya dulu. Nah, makanya dibilang dia bersifat retrospektif ya, jadi ke belakang. Keuntungannya dia lebih baik daripada cross sectional karena memang agak lebih ribet. Dan kerugiannya dia itu sering terjadi recall bias. Recall bias ini apa? Lupa si pasiennya. Misalnya nih, ya kan? Ini kita kumpulin nih orang hipertensi, terus kita tanya-tanya, konsumsi garam sehari berapa? Udah berapa lama konsumsi garamnya kayak gitu? Lah mana tahu orangnya kan? Iya syukur kalau ingat. Kalau nggak ingat gimana? Pasti dia ngasal-ngasal jawabnya. Nah, kemudian biaya pasti lebih mahal karena lebih ribet. Dan waktunya lebih lama dibandingkan yang cross-sectional. Kemudian yang ketiga adalah cohort. Kalau cohort ini dia bergerak dari faktor resiko menuju efek. Ya. Nah, kata kunci cohort ini adalah dia punya batas waktu atau time limit. Jadi misalnya dibilang dipantau gitu ya bertahun-tahun, dipantau misalnya 12 bulan. Nah, dan pastinya kalau kita memantau, ya kita mengukurnya lebih dari 1 kali ukur dong. Ya kan? Nah, keuntungannya apa? Nilai referensinya yang terbaik daripada yang ketiga ini. Nah, dibandingkan yang ketiga ini ya, dia paling baik. Kemudian, kerugiannya ya, namanya juga lama, Dek. Pasti mehong lah. Ya kan? Kemudian, nggak punya etika medis. Kenapa, Kak? Karena gini, kan kita memantau orang gitu. Ini orang memang udah konsumsi garam. Kita udah tahu itu salah kalau banyak-banyak. Terus kita ikutin aja perjalanannya. Kan nggak etis ya, kita dokter, calon dokter, kita udah tahu itu salah, tapi kita pantau aja gitu. Dan resiko loss to follow up atau drop out. Nah, jadi misalnya dia udah kita pantau entah misalnya 6 tahun. Iya kalau ada umurnya 6 tahun. Kalau enggak, ya habis gitu si apa kita ya, si sampel kita kan. Gitu. Jadi resiko loss to follow up. Nah, nanti kalian akan ada menemukan yang namanya cohort prospektif dengan cohort retrospektif. Apa bedanya, Kak? Bedanya itu kalau dia prospektif, dia itu dimulai dari pertama kali faktor resikonya ada. Oke, misalnya ini baru tahun pertama nih. Si Bapak A konsumsi garam 3 sendok makan per hari. Ini baru tahun pertama. Dari tahun pertama udah kita ikutin sampai tahun kelima misalnya. Nah, ya, kita ikutin terus. Nah, itu kan berarti kita memulai dari faktor resiko pertama kali muncul sampai jadi efek hipertensi. Tapi kalau cohort retrospektif, nah kita mulainya itu nggak dari pertama kali. Contoh, kita dapat bapak namanya Bapak A. Terus kita tanya, Bapak ada konsumsi garam sehari berapa? Oh, 3 sendok makan. Udah berapa lama, Pak? Ini udah jalan tahun ketiga lah saya kayak gitu. Karena biasanya kalau nggak makan garam tuh nggak berasa rasanya. Nah, oke, kita memulai penelitiannya dari tahun ketiga.
Kita ikutin tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam, tahun ketujuh gitu. Kita ikutin. Nah, itu bedanya retrospektif ya. Dia sama kok dari faktor resiko menuju efek. Cuman kalau prospektif dimulai dari pertama kali. Kalau retrospektif dia mulai bukan dari tahun pertama. Ya, pokoknya dari kita mulai penelitian itu bisa tahun ketiga dia udah kayak gitu, tahun keempat gitu. Pokoknya kita ikutin ke depan. Oke? Nah, ini coba kakak kasih contoh lagi ya, biar teman-teman lebih relate lagi dengan soal-soalnya. Oke. Misalnya kita buat judul kedua adalah hubungan merokok dengan kejadian PPOK. Oke. Kita mau buat ini penelitian yang cross seksional misalnya. Kalau kita mau buat penelitian yang cross seksional tadi gimana? Ya pokoknya dia bergerak dari faktor risiko menuju efek. Kita carilah orang yang merokok, kemudian kita tanya dia PPOK atau tidak, cukup 1 kali doang. Kalau kita mau buat yang case control, berarti caranya itu ya kita bergerak dari efek. Berarti kita cari orang yang PPOK, kita cari orang yang tidak PPOK, baru kita tanya, dia ada ngerokok nggak? Udah berapa lama ngerokok? Berapa batang sehari? Ya kan? Nah, kalau kita mau buat desain penelitiannya cohort misalnya, ya kan? Cohort, ya udah. Cohortnya kita bilanglah cohort yang prospektif. Berarti kita memang memulainya itu dari pertama kali dia merokok misalnya. Ya, tahun pertama si kawan ini merokok. Ya kan, dia merokok berarti ada faktor risiko. Kita tanya, udah mulai sesak nggak? Oh, belum ada. Oke, kalau sesak kabarin ya. Gitu. Terus kita pantau lagi tahun kedua. Macam mana, Cok? Masih merokok? Lancar rokok itu? Oh, lancar, Kak, katanya. Oke, udah cemana? Mulai ada sesak-sesak? Udahlah, Kak, dikit-dikit, katanya. Oke, misalnya kita buat positif 1. Udah mulai sesak nih. Tahun ketiga, ini kan tahun 1, 2, 2, 3. Nih, cemana, Cok? Makin lancar ngerokoknya. Oh, iyalah Kak, mana ada enggaknya. Makin lancar nih rokokku nih Kak. Ah, kayak mana sesaknya sekarang bertambah? Iya Kak, bertambah sesakku ini. Nah, tahun keempat sampai tahun kelima. Resikonya apa? Rupanya tahun ketiga udah maninggoy dia. Nah ya, lost to follow up. Kan? Kalau dia retrospektif, kita menemukan orangnya itu bukan dari pertama kali muncul faktor resiko. Misalnya dari tahun kedua dia udah ngerokok. Nah, baru kita ikutin lagi gitu, sampai misalnya 5 tahun ke depan. Ya, itu dia. Jadi tidak boleh ada yang salah. Mungkin tadi ada yang jawab metode penelitian terbaik jawabannya cohort gitu ya kan. Sebenarnya gini deh, cohort ini terbaik kalau dibandingkan yang cross sectional dan case control. Cuman kalau seluruh penelitian ditanya yang terbaik ya pasti ya eksperimental, ya. Itu dia. Oke. Kita lanjut nomor 7. Desain penelitian yang tepat digunakan. Nah, ini langsung aja udah Kak jelasin tadi ya. Ingin meneliti distribusi frekuensi. Ya, distribusi. Ada gampang lah ini. Membuat diagram distribusi frekuensi. Yap, ya kan? Kalau udah distribusi, prevalensi, proporsi, dan dia memang cuma mau buat diagram aja, ya berarti deskriptif. Ya. Oke.
Nah, ini kan kayak kakak bilang tadi kan, kadang-kadang ada soal yang desain dan metode itu disamainnya. Kalau di soal ini kan dia desain. Desain itu kan harusnya Kak jawabannya kohort, potong lintang, atau case control gitu kan. Tapi lagi-lagi deh lihat konteks jawabannya. Kalau misalnya dia, lihat konteks soal. Kalau misalnya soalnya mendeskripsikan suatu permintaan tertentu, misalnya 1 kali, dia mau murah, dia mau ini, dia mau itu. Nah, boleh kalian jawab yang ini. Ya, kalau nggak ada ya udah berarti jawab yang secara garis besar. Oke. Ini tadi sudah kakak jelaskan. Jadi kita lanjut. Apakah desain penelitian yang tepat? Tim dokter pengen meneliti efikasi pemberian vaksin A dalam menurunkan laju infeksi virus COVID-19. Selain itu, penelitian ini juga membuktikan aspek imunogenitas, keamanan, dan toleransi. Penelitian dilakukan pada subjek sehat berusia 18 sampai 59 tahun secara sukarela, dipantau selama 3 tahun ke depan. Oke. Kalau dia tidak ada bilang memantau dari tahun kedua, misalnya. Nah, berarti itu kalau nggak ada bilang kayak gitu, berarti ya udah kita bilangnya itu prospektif. Nah, pokoknya kalau udah ada batasan waktu aja itu kohort. Nah, kalau misalnya soalnya clueless kayak gini ya, udah dia cuma bilang pantau 3 tahun. Berarti kita lebih dulu yang prospektif. Tapi kalau misalnya mulai memantau dari tahun kedua, dari tahun ketiga, oke, itu berarti yang retrospektif. Oke. Ini tadi ya. Ini udah kakak. Oh, gini aja. Ini kakak tandain ya. Pokoknya kalau udah ada batas waktu tuh kohort dia. Kemudian kalau dia nggak ada clue apa-apa ya berarti memang baru pertama kali gitu kan. Saat ini ke masa mendatang gitu. Tapi kalau kohort retrospektif dia harus ada rekam medis di situ. Kayak dia nengok dulu orang yang ngerokok atau orang yang punya riwayat vaksin. Tapi dipantaunya itu dari tahun keberapa gitu. Ya. Oke. Lanjut nomor 9. Hubungan kausal dari penelitian tersebut dapat dinilai dengan seorang dokter peneliti pengen melakukan penelitian mengenai tingkat kepatuhan terapi TBC pada pasien tanpa komplikasi dengan kejadian gagal pengobatan di puskes. Dokter tersebut pengen observasi 6 tahun loh. 6 tahun ini. Pertama-tama kakak mau tanya lah. Tentuin dulu kira-kira desain penelitian apa dia. Pokoknya dia analisis ya kan. Analisis, observasi, karena ada waktunya berarti kohort. Oke, kita cukup sampai di kohort aja udah selesai deh ya. Nggak apa-apa sampai di kohort. Nah, berarti kalau misalnya desain penelitiannya kohort, kita mau lihat nilai hubungannya pakai apa tuh namanya? Nilai apa namanya? Kalau penelitian kohort. Nilai relatif risk. Benar ya. Jawabannya adalah bola. Oke. Nah, kita lihat yuk. Yap, benar ya. Nah, jadi kan kalau misalnya kita ngelakuin penelitian, pastinya kan kita itu mau tahu seberapa besar sih sebenarnya hubungannya. Apakah dia mempengaruhi, tidak mempengaruhi, atau malah melindungi faktor tersebut.
Kalau misalnya penelitian kita itu penelitian cross-seksional, kita ngelihat besar hubungannya itu pakai nilai prevalence ratio atau yang kita singkat dengan PR. Nah, cara gampangnya gini. Cross-seksional ini kan penelitian yang murah, cepat, dan penelitian kesayangannya siapa tadi? Kesayangan mahasiswa. Yang namanya mahasiswa pasti selalu punya PR. Nah, ya kan? Punya tugas referat, punya tugas jurnal reading, pasti punya PR. Nah, gitu aja. Penelitian mahasiswa cross-seksional, dia punya PR. Kalau penelitiannya case control, ya, case control itu kan berarti kita retrospektif ya, atau kita melihat masa lalunya, gitu ya kan? Melihat masa lalu. Yang namanya masa lalu, kita ingatnya old, gitu kan? Masa lalu old, masa lampau, old, tua. Nah, old ini kita plesetkan old dengan odd rasio. Nah, kan sama-sama mirip ya. Old dan odd rasio. Gitu. Jadi spellingnya itu hampir mirip. Oke. Kemudian kalau cohort ini kan identik dengan penelitian yang mahal, lama, ya kan? Berarti kalau udah ngomongin mahal, berarti ini penelitiannya sultan-sultan gitu ya kan? Nah, kita ingatlah sultan kita di Indonesia, anak sultan. Siapa namanya? Rayanza sama Rafathar. Nah, jadi ingatnya, oh cohort ini penelitian sultan nih. Si Rayanza sama Rafathar kan anak sultan gitu ya kan? Nah, berarti nama nilainya adalah RR. Relative risk. Oke? Kemudian nanti kita harus bisa membayangkan tabel ini guys. Karena nanti kalau di soal KMPD itu biasanya dia itu dalam bentuk narasi. Kita harus bisa memang ngebayangkan dan meletakkannya ini. Ya. Di atas ini dia adalah yang efek atau variable dependent. Di bawah ini yang di sebelah kiri ini adalah variabel independen atau faktor risiko. Ini positif negatif, ini positif negatif. A, B, C, D. Ini memang harus kalian pandang-pandang dan kalian camkan di otak kalian. Jadi ketika dapat soal yang cerita, nah itu bisa kalian masukkan ke dalam tabel ini. Kadang-kadang dia nggak langsung ngasih tahu nilai A-nya berapa, enggak. Kadang-kadang dia kasih tahu nilai totalnya berapa. Nah, nilai A-nya berapa, nanti kita kurangin sendiri. Nanti dapat nilai B-nya. Jadi kayak semacam soal TPA gitu ya. Oke. Untuk rumus PR dan rumus RR itu sama. Ya. Kita ngingetnya adalah Abah bagi CD. Nah, kita ingatnya Abah bagi CD. A per A tambah B bagi C per C tambah D. Sebenarnya rumus ini adalah rumus awal. Kalau misalnya kita mau ringkas lagi, kalau bagi ini kan jadi dibalik ya. Nah, ini jadi seperti ini. Oke. Nah, pokoknya biar enak kita ingat yang rumus awalnya aja. Abah bagi CD. Kalau rumus OR tuh gampang. Ingatlah AD BC. Nah, ingat AD BC ya. A kali D per B kali C. Gitu. Oke? Nah, oke. Itu dia ya untuk soal nomor 9. Di sini ada pertanyaan, aku langsung jawab aja. Kohort itu apa wajib tahunan? Kalau dibilang 3 bulan apa tetap kohort? Pokoknya ada batas waktu, ya. Pokoknya ada batas waktu. Memang kalau di soal-soal itu biasanya dia tahunan, tapi nggak harus kok. Ya, pokoknya ada batas waktu.
Oke, interpretasi hasil tersebut. Seorang peneliti mau mencari hubungan antara cuci tangan sebelum makan dengan penyakit tifoid. Hasil penelitiannya OR-nya 0,96. Apa artinya? Judulnya seperti ini, OR-nya 0,96. OR itu tadi berarti yang case control ya. Ya, old. Old berarti case control. Apa maksudnya? Oke, ada yang menjawab bola. Oke. Jawabannya benar ya. Nah, kita lihat alasannya kenapa. Jadi kan besar hubungan tadi kan kita udah dapat tuh dari rumus, ya kan? Nah, interpretasinya kalau nilainya di atas di atas satu, artinya variabel independen ataupun si faktor resikonya tadi itu beresiko berapa kali menyebabkan variabel dependen. Gitu. Memang dia penyebab gitu ya. Nah, penyebab kalau nilainya di atas satu. Misalnya kayak merokok dengan PPOK. Ya harapan kita besar hubungannya itu harusnya lebih dari satu. Karena merokok dapat menyebabkan PPOK. Kan? Kalau misalnya dia sama dengan satu, nilainya pas-pasan satu, berarti yang nggak ada efek apa-apa. Misalnya ngerokok dengan PPOK, hasil penelitiannya tadi besar hubungannya misal satu, berarti merokok nggak ada hubungannya dengan PPOK. Nah, kalau nilainya di bawah satu, ya berarti kebalikannya. Dia ini malah melindungi atau berperan sebagai faktor protektif dari si efek. Nah, kayak di soal kita. Nah, kita tentukan dulu nih. Hubungan antara cuci tangan sebelum makan. Nah, ini variabel satu ya. Cuci tangan sebelum makan dengan penyakit tifoid. Pertanyaan kakak, siapa yang jadi variabel independennya, Dik? Cuci tangan sebelum makan atau penyakit tifoid? Variabel independen. Ataupun kita bilang faktor resiko. Ya, ini berarti faktor resiko. Yang ini efek. Ya kan? Nah, kalau kita udah dapat, oh faktor resikonya cuci tangan, efeknya penyakit tifoid. Nilainya di bawah satu, artinya apa? Variabel independen atau si faktor resikonya tadi dapat melindungi dari efeknya. Gitu ya. Makanya jawabannya mencuci tangan sebelum makan merupakan faktor proteksi terjadinya penyakit tifoid. Oke, paham ya sampai di situ? Nah, kira-kira sampai di nomor 10 apakah cukup jelas? Oke, mantep guys. Oke, good. Kalau ada pertanyaan nanti sambil berlanjut aja ya teman-teman ya. Kita lanjut ke nomor 11. Nah, ini udah mulai nih, teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel pada penelitian di atas adalah seorang peneliti mengajukan penelitian di sebuah pabrik. Populasinya adalah semua pegawai yang berpendidikan SMA. Daftar namanya udah didapatkan peneliti dan peneliti bakal ngambil sampel secara acak dengan undian. Oke, kalau undian tuh kayak spin wheel gitu aja ya, main-main nomor, arisan gitu-gitu ya.
Nah, ini adalah simple random sampling. Oke, jawabannya Dodol. Kita lihat penjelasannya di sini dulu. Jadi kita mau belajar dulu tentang istilah ya. Kita harus tahu dulu apa itu populasi. Populasi ini adalah seluruh subjek penelitian yang memenuhi kriteria di suatu wilayah. Jadi populasi nanti kita bagi jadi dua. Ada populasi yang target sama populasi terjangkau. Namanya populasi target, kalau kita mentargetkan sesuatu, ya berarti harus sebanyak-banyaknya, setinggi-tingginya. Artinya di sini nggak ada batas gitu ya. Contoh, kita mau ngelakuin penelitian di Medan gitu. Kita mau melakukan penelitian di kota Medan. Ya udah, kita bilang semua orang yang usia 30 tahun. Oh, sorry. Kita mau melakukan penelitian. Ya, kita mau melakukan penelitian pada orang yang usianya 30 tahun. Nah, pokoknya ya seluruh orang yang 30 tahun lah di dunia ini. Kan banyak kali, Dek. Nggak mungkin lah awak data di dunia ini siapa aja yang 30 tahun kan, Dek. Wah, luar biasa kali lah ya kan. Nggak ada batasnya. Terlalu banyak. Kalau populasi terjangkau, namanya juga terjangkau, berarti ini bisa dijangkau karena dia punya batas. Nah, jadi ini udah mulai ada kriterianya lagi nih. Semua orang yang usia 30 tahun di misalnya di Kota Medan. Nah, udah mulai kita persempit lagi kan? Oh, nggak di seluruh dunia ternyata. Nggak di seluruh angkasa. Oh, di Kota Medan aja. Nah, jadi udah mulai lebih sempit lagi ya. Nah, itu populasi yang terjangkau. Nah, apalagi itu sampel, Kak? Nah, sampel ini adalah beberapa populasi. Ya, bukan subjek. Beberapa populasi yang diambil dengan cara tertentu agar dapat mewakili seluruh populasi penelitian. Kenapa kita mesti ngambil sampel? Ya supaya ngepres biaya, tapi dia tetap menggambarkan. Kan nggak mungkin tuh kita ngelakuinnya itu di seluruh kota Medan, 3 orang yang 30 tahun di seluruh kota Medan itu semuanya kita lakuin. Kan nggak mungkin. Kita tetap ngepres gimana caranya orangnya ini menjadi lebih sedikit tapi tetap menggambarkan orang 30 tahun gitu. Nah, nanti kita ambillah dengan cara-cara tertentu. Kalau aku gambarkan ya, istilah populasi dan sampel ini seperti ini. Ini populasi ini gede nih. Nah, ini yang paling luar ini adalah populasi target. Baru di dalamnya ini ada populasi terjangkau. Baru nanti ada sampel. Nah, sampel inilah yang nanti kita pakai di penelitian. Dia memang lebih sedikit daripada populasi, tapi dia cukup untuk menggambarkan hasilnya nanti. Oke? Nah, pernah dengar nggak? Semakin besar jumlah sampel, ya semakin menggambarkan. Ya itu udah pasti. Ya. Bagaimana cara menentukan sampel tadi, Kak, dari populasi tadi? Cara-cara tertentunya. Nah, kita pakai yang namanya teknik pengambilan sampel. Ya, ada dua. Ada probability sampling sama non-probability sampling. Gimana caranya populasi tadi bisa diperkecil, tapi tetap menggambarkan. Kalau probability sampling, ini berarti random, deh. Ya berarti semua orang yang 30 tahun memiliki peluang yang sama bisa masuk ke dalam sampel penelitian. Ya, 50-50. Bisa masuk, bisa tidak.
Ataupun kalau kakak bilang peluangnya sama. Nah, nanti probability sampling itu ada beberapa. Simple random sampling, systematic, stratified, cluster, sama multistage. Oke. Kalau non-probability sampling, ya berarti non-random. Kalau dia non-random, berarti peluangnya nggak sama. Maksudnya gimana, Kak? Nah, misalnya kakak ambil yang non-random ya. Ya udah, aku ngambil orang-orang yang menurut aku bisa menjawab hasil penelitianku aja gitu. Aku pilih-pilih. Atau orang-orang dalam aja yang bisa ngikutin penelitiannya. Atau kawan-kawan aku aja gitu. Nah, peluangnya kan nggak sama. Yang jadi kawanku aja yang bisa jadi sampel. Yang bukan kawanku nggak bisa jadi sampel. Oke? Itu juga nanti terdiri dari 5 juga. Nah, kita bahas satu-satu. Kalau probability sampling, itu kan tadi dia random ya. Yang pertama ada simple random sampling. Simple itu artinya apa sih, Dek? Sederhana. Ya, berarti ya sederhana. Dengan cara apa? Semua diberi nomor dan bakal diambil secara acak. Ya, semacam seperti arisan, lotre, spin wheel ya. Nah, kayak gitulah dia. Kayak di soal kita. Makanya jawabannya simple random sampling. Kalau systematic random sampling, dia diberi nomor juga. Ya, misalnya di dalam satu kelas, kita kasih nomor, tapi kita pilih pola tertentu. Kak, aku mau semuanya dikasih nomor, tapi aku mau yang punya nomor bilangan prima aja, Kak. Aduh, bilangan prima itu apa lagi? Bilangan prima itu misalnya 2, 3, 5, 7. Nah, itu diambil tuh. Atau misalnya yang dapat nomor kelipatan 3 deh, Kak. Atau yang dapat nomor ganjil deh. Atau yang dapat nomor genap deh, Kak. Nah, intinya dikasih nomor, tapi kita mau pakai pola tertentu. Kalau stratified ini kita mengambil orang sebagai perwakilan. Oke. Nah, orang sebagai perwakilan. Nanti kalau misalnya ke contoh sih, nanti lebih enak ya. Jadi di tiap-tiap kelompok itu, nanti kita ambil satu orang, satu orang, satu orang, satu orang. Gitu. Oke. Kemudian kalau klaster itu yang kita ambil satu kelompoknya gitu deh. Bukan orangnya. Ya. Sering sekali peserta sulit membedakan stratified dengan klaster. Padahal kalau kalian bisa membayangkan gambarnya, itu pasti lebih mudah. Oke. Kalau multistage, namanya multi itu berarti lebih dari satu jenis teknik pengambilan sampel. Nah, kita langsung ke contoh aja. Sorry. Sini ya. Misalnya, kalau untuk yang simple tadi udah tahu lah ya, kasih nomor urut, ambil secara acak, kemudian systematic random sampling, kasih nomor urut, pakai pola tertentu. Nah, kita mau ke stratified, cluster, dan multistage. Misal nih, ada kelompok kuning, merah, krem, biru, hitam gitu ya. Nah, kalau kita cluster tuh ya udah kita acak, tapi kita ngambilnya tuh satu kelompok gitu. Kita ngaca misalnya warnanya, dapatlah ternyata yang kita ambil tuh kelompok kuning. Tapi semua orang yang ada di kelompok kuning. Contoh kedua, ya, klaster. Misalnya ada 100 SMP di Kota Medan. Ya acak aja deh, pokoknya aku cuman ambil 5 SMP aja. 5 SMP, berarti 5 kelompok yang kita ambil. Kita SMP 1, 2, 3, 4, 5.
kelompok berarti semua orang yang ada di SMP 1, semua orang yang ada di SMP 2, 3, 4, dan 5. Kalau stratified itu tiap-tiap kelompok kita ambil orangnya. Ya, jadi kata kuncinya adalah tiap-tiap orang di kelompok. Nih, misalnya kelompok kuning, merah, krem. Pokoknya ambil deh satu orang siapa aja di kelompok kuning. Satu orang siapa aja di kelompok merah, satu orang siapa aja di kelompok krem. Dapat nggak jumlah sampelnya? Dapat, tapi tiap-tiap kelompok. Kalau ini satu kelompok semua langsung diborong. Nah, kalau ke gambar jelas beda ya. Oke. Kita ke contoh. Misalnya ada nama kelompok, nih nama kelompok aja kita bilang. Nama kelompoknya Jakarta, Medan, Bandung, Surabaya, dan Jambi. Ya udah kita acak aja, kita ambil kelompok, 2 kelompok deh pokoknya. Dapatlah rupanya kelompok Jakarta sama kelompok Medan. Nah, pengambilan Jakarta dan Medan ini namanya adalah klaster. Karena semua orang yang di kelompok Jakarta dan semua orang yang di kelompok Medan itu kita ambil. Oke. Baru cara yang kedua rupanya dilanjutin lagi. Nanti yang di Jakarta misalnya ada 50 orang, di Medan 50. Tapi aku cuma mau ngambil 10 orang dari yang kelompok Jakarta, 10 orang dari kelompok Medan, bebas siapa aja. Berarti dari Jakarta ke orang-orangnya ini namanya adalah stratified. Ya. Jadi dari kelompok kita ambil orang, dari kelompok kita ambil orang. Kalau kita menggabungkan semuanya, ini ke sini cluster, ini ke sini stratified, baru namanya adalah multi-phase random sampling. Bisa paham ya? Oke. Nah, kita balik ke soal. Kalau dia bilang undian, ya undian sederhana ya, acak sederhana. Berarti simple random sampling. Kita coba dulu lanjut ke sini ya. Sengaja di sini memang diberikan beberapa soal biar teman-teman bisa langsung paham. Apa metode yang digunakan? Dokter pengen melakukan penelitian melibatkan pasien sifilis. Karena pasien sifilis sedang datang, sedikit yang datang ke puskes, dokter minta pasien sifilis datang untuk mencari pasien sifilis lainnya. Nah, ini yang tadi memang belum dijelaskan nih, tapi kira-kira coba dijawab dulu deh. Oke, kalau ini gampang ya. Oke, ini adalah snowball. Snowball itu bola salju. Bola salju itu kan kalau menggelinding, dia makin lama makin tebal gitu ya. Awalnya kecil, makin lama makin besar, makin lama makin besar. Nah, snowball sampling itu termasuk ke dalam jenis non-probability sampling. Nah, di sini kakak bakal jelasin yang non-probability ya, atau non-random. Yang pertama adalah consecutive sampling. Kalau consecutive sampling itu berarti kita ngambil sampel yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Nah, kata kuncinya ada di sini. Eksklusi. Pokoknya sesuai dengan kriteria yang kita buat lah ya kan. Kalau ada kriteria inklusi dan eksklusinya berarti namanya consecutive sampling. Kemudian ada convenience sampling. Kalau convenience sampling ini disebut dengan accidental sampling. Berarti ya udah kita itu nonggo di tempat penelitiannya di puskesmasnya. Habis itu nanti siapa yang datang, yaitu yang jadi sampel kita. Jadi kalau kakak bilang dia OTS ya, on the spot, ataupun kita itu nongkrong tuh di tempat penelitiannya. Kemudian ada purposive sampling. Kalau purposive sampling ini disebut juga dengan judgmental sampling, ya, judgmental sampling.
Judgmental sampling ini berarti peneliti memberikan penilaian-penilaian yang tidak objektif terhadap sampel yang mau diambil. Yang dianggap dapat memudahkan penelitian lah ya, kira-kira. Contoh, misalnya penelitiannya itu tentang berhubungan dengan olahraga. Nah, baru kalian request gitu, Kak, tolonglah Kak, aku mau ngambil sampel yang wangi-wangi aja Kak. Ya Allah Kak, kalau misalnya nggak wangi Kak, aduh sedap kali bau orang itu Kak. Pening aku, nggak bisa aku melakukan penelitian jadinya Kak. Pokoknya aku mau sampel yang wangi-wangi aja lah Kak. Nah, tapi yang wangi tadi nggak ada pula di kriteria inklusi dan eksklusi ya. Nah, jadi itu kan uh, salah satu yang subjektif gitu. Itu berarti yang judgmental. Atau misalnya nih cowok nih pengen melakukan penelitian sama remaja gitu ya. Terus request, tolonglah aku mau yang cantik-cantik aja ya biar ada cuci mata lah sikit-sikit gitu. Kan nggak ngaruh sebenarnya ya kan. Nah, tapi dia pengennya yang cantik gitu biar lebih enak gitu. Itu yang judgmental. Kalau kuota, ya kuota itu pokoknya kalau udah mencapai orang, ya itu udah selesai. Ya misalnya kayak pokoknya kita mau ngelakuin penelitian hari ini, kita butuh sampel 60 orang, kita nggak peduli mau laki-laki mau perempuan, pokoknya udah nyampe 60 orang, udah stop. Ya, itu kuota. Kalau snowball itu tadi ya, bermula dari sedikit, lama-lama jadi banyak. Biasanya ini disebut juga dengan networking. Dan penelitian teknik pengambilan sampel ini dipakai untuk penelitian-penelitian yang sifatnya langka dan sedikit. Contohnya kalian mau meneliti keberadaan pelakor hubungannya dengan perceraian. Kak, pelakor itu kan banyak, Kak. Bukan langka, bukan sedikit. Iya sih, Dek. Tapi nggak ada yang mau ngaku jadi pelakor, ya kan? Nah, jadi kalau kalian udah dapat satu orang pelakor, nah biasanya pelakor ini punya jejaring gitu. Punya networking ya. Atau dia punya Telegram atau grup WhatsApp. Nah, kalian tanya lah. Tolonglah nanti kalau ada kon-kon kau yang pelakor juga, nah kau kabarin aku kan mau lakukan penelitian nih. Ya, nanti aman lah nasi kuota kalian pokoknya. Atau aman lah kuota internet kalian pokoknya. Nanti kau kasih tahu ya nomor-nomor pelakor yang lain. Nah, itu dia. Biasa penyakit-penyakit kayak HIV, sifilis, atau penyakit-penyakit yang memang sifatnya langka. Ya, pelakor ini nggak langka, tapi nggak ada yang mau ngaku jadi pelakor ya. Oke. Jadi contoh soal nomor 12 itu adalah yang snowball sampling. Lanjut 13. Masih metode sampling. Nah, seorang peneliti pengen tahu hubungan latar belakang psikologi peserta bimbingan belajar UKM PPD dengan angka kelulusan UKM PPD. Peneliti hanya mengambil 5 peserta dari tiap kelas. Oke. Kemudian 5 peserta yang sudah diambil dari tiap kelas tadi, dia hanya ngambil yang berusia genap. Ya. Ada 10 kelas. Ya, kelas. Ini kelas nih, kayak warna tadi nih. Kelas itu kan satu kelas itu kan isinya bisa 50 gitu ya, bisa 40 gitu. Tapi dia ambil cuma 5 tiap kelasnya. Artinya dari sini kemari itu namanya apa? Tiap kelas tuh diambil 5 orang. Itu namanya apa? Nice, itu namanya stratified. Ya. Dari 5 yang tadi ini diacak lagi. Tapi diacaknya ambil yang usianya genap. Ini apa namanya? Sistematik. Kalau sudah lebih dari 2 teknik pengambilan sampel, namanya adalah multistage sampling. Oke. Tara, jawabannya C ya. Benar.
Ini tadi sudah kakak jelaskan mengenai multi-stage sampling. Kita langsung lanjut. Ini masih metode sampel juga. Nanti sampai di nomor 15 masih sama ya. Nah, dokter peneliti ingin melakukan penelitian pengaruh lama merokok terhadap kejadian penyakit koroner pada laki-laki usia 40 tahun ke atas. Dia ngambil subjek, kriterianya harus laki-laki, harus 40 tahun, harus yang berobat ke poli umum puskes. Harus ini, harus itu gitu. Memang subjektif gitu ya. Objektif, sorry. Memang objektif tuh kriterianya. Kriteria deh. Kriteria inklusi eksklusi ya. Ini kan bukan yang subjektif. Objektif tadi kan udah kakak perbaiki. Kalau kriterianya objektif, kenapa harus laki-laki? Ya karena memang dari teori laki-laki tuh lebih banyak PJK. Kenapa harus 40 tahun? Ya memang angka kejadian PJK di atas 40 tahun itu meningkat. Makanya harus laki-laki 40 tahun. Ada alasannya. Alasan objektifnya berdasarkan data gitu ya. Artinya ini masuk ke kriteria inklusi dan eksklusi. Gitu. Kalau ada yang jawab purposive sampling itu memang kriteria juga sih. Cuman kriteria yang dapat memudahkan si peneliti loh. Kayak, udahlah aku ngambil yang kawan-kawanku aja lah pokoknya. Ya yang kawan-kawanku aja, yang bestie-bestieku aja. Yang nggak kawanku nggak usah. Payah kali nanti yang lain tuh ditanya. Nah, aku mau ngambil yang wangi-wangi aja lah. Nah, aku mau ngambil yang cantik-cantik aja lah. Ada kriteria nggak? Ada, tapi kriterianya nggak ada dasar hubungan dengan penelitiannya. Gitu. Ya. Jadi ini contoh yang convenience sampling. Oke. Sorry. Ini yang konsekutif. Konsekutif gak ada ya? Tunggu ya. Oh, sorry. Bukan laki-laki usia 40 tahun itu bukan kriteria inklusi eksklusi ya. Sorry ya. Di sini ini kata kuncinya adalah berobat ke poli umum puskes ya. Nah, berarti dia nonggok di puskes gitu kan. Dia nonggok di tempatnya. Habis itu ya udah nanti siapa yang datang itu nanti jadi subjeknya gitu ya. Kak, kan ada kriteria inklusi dan eksklusi, Kak. Ya memang sih kadang-kadang bisa juga dicampurkan ada kriteria eksklusi dan inklusinya. Tapi kalau dia yang convenience, dia harus ngomongin dia di tempat gitu. Nah, ini kan ada tempatnya. Kalau kita mau buat uh, yang konsekutif, nah ini nggak ada kata kunci ini ya. Nah, sorry ya, agak selip dikit guys, udah sore ya. Nah, ini harusnya yang convenience ya. Berdasarkan kemudahan, berarti ya kemudahan itu tadi ya, tempat tadi ya, karena memang ada kriteria poli umum puskes. Tapi yang jelas ini bukan purposive sampling ya. Bukan. Karena kalau purposive sampling itu dia memilih berdasarkan yang dianggap dia itu dapat memberikan informasi. Kayak yang cantik aja, yang wangi aja, yang bestie-bestinya aja gitu ya. Itu yang purposive. Yang pasti bukan A. Oke, lanjut nomor 15. Ini terakhir untuk soal metode pengambilan sampel. Nih, dokter bekerja di Dinas Kesehatan Provinsi Jakarta pengen meneliti angka kejadian TB anak di Provinsi DKI Jakarta. Dari 100 kecamatan, diambil 25 kecamatan menjadi sampel. Subjek di 25 kecamatan dilakukan pemeriksaan fototoraks dan BTA. Kecamatan itu kan kelompok tuh. Ya bebas deh, pokoknya ambil aja 25 kelompok dari 100 kelompok itu. Nanti semua orang yang ada di kelompok itu kita periksa. Iya, ini jawabannya cluster random sampling. Oke. Nih ya, sama kayak tadi 100 SMP,
Tapi yang diambil 20 SMP. Tapi semua orang yang ada di tiap-tiap SMP tadi itu diperiksa. Oke, kita lanjut nomor 16. Variabel riwayat pendidikan adalah data. Anda berniat untuk melakukan penelitian mengenai riwayat pendidikan pasien dengan angka kejadian depresi. Variabel pendidikannya tidak tamat SD, lulus SMP, lulus SMA, lulus perguruan tinggi, dan lulus sekolah pasca sarjana. Kalau kita lihat kan ini adalah sesuatu yang bertingkat. Ya, bertingkat dong. Nggak sama tuh pendidikan yang nggak tamat SD dengan yang lulus SD. Dengan yang lulus SMP. Dengan yang lulus SMA. Pasti nggak sama. Ya kan? Nah, karena ini sesuatu yang bertingkat, maka kita jawab ordinal. Nah, yang namanya penelitian tuh ada yang namanya skala pengukuran. Ya, skala pengukuran itu ada kategorikal sama numerik. Kalau udah dibilang kategorikal, berarti kate-kate gitu ya. Atau ya dia sebenarnya kata-kata ataupun kelompok-kelompok. Nah, nanti bisa dua lagi. Ada nominal, ada ordinal. Kalau dia nominal, berarti kelompoknya tadi sederajat. Ataupun bukan sebuah peringkat ya. Contohnya kayak jenis kelamin kan. Laki-laki perempuan kan sederajat. Suku, suku Jawa, Minang, suku Dayak, suku Batak, itu kan sederajat. Kemudian agama, mau Islam, Konghucu, itu kan sederajat. Ya, itu dari pandangan kita lah gitu ya. Kemudian kelompok baik, tidak baik, kemudian kelompok iya, kelompok tidak. Nah, itu kan sederajat. Kalau ordinal itu dapat diurutkan gitu loh. Kayak status gizi, misalnya kayak gizi buruk, gizi kurang, gizi baik, gizi lebih. Derajat ekonomi, misalnya ada miskin, ada biasa aja, ada sultan. Atau kalau di soal kita tidak lulus SD, lulus SMP, itu pasti beda kan tingkat pendidikannya. Nah, jadi bertingkat dia. Oke. Nah, kemudian kalau yang numerik, numerik itu berarti yang memang variabelnya itu hasilnya itu bakal angka gitu deh. Ya, dia ada satuannya gitu. Misalnya kalau gula darah kan ada satuannya miligram per desiliter. Kemudian kalau dia jarak sentimeter misalnya. Oke. Ada interval sama rasio. Nah, kalau yang interval, kalian ingatnya gini aja. Dia nggak punya nilai nol alamiah. Ataupun dia nilainya itu bisa minus. Misalnya kayak suhu tubuh. Suhu tubuh itu kan bisa, suhu tubuh. Suhu lah ya, bukan suhu tubuh ya. Suhu. Itu kan nilainya bisa minus gitu kan. Nah, eh, pokoknya angka-angka yang nilainya bisa di bawah nol. Kalau rasio, angka-angka yang nggak mungkin ada nilai minusnya. Tidak ada minus. Contoh kayak tinggi badan. Mana ada tinggi badan itu angkanya minus kan? Berat badan nggak mungkin minus kan? Gula darah kan nggak mungkin minus kan? Nah itu dia. Kakak kasih pertanyaan ya. Contoh nih. Misalnya kakak mau ngelakuin penelitian, terus kakak punya variabel hipertensi, ya kan? Kakak bagi pasien yang hipertensi dan tidak hipertensi. Kira-kira ini masuknya ke kemana dia? Kalau kakak bagi dua.
Oke, sederajat ya. Dia berupa kata-kata, hipertensi, tidak hipertensi. Kemudian sederajat. Kalau kakak buat dia prehipertensi, hipertensi stage 1, hipertensi stage 2, ini masuknya kemana? Oke, ordinal. Oke, kalau kakak buat dia nanti skala pengukurannya, ya udah tensinya dalam bentuk angka gitu, memang dalam bentuk tensi. Berarti rasio. Jadi kalau kita ngingatnya itu ya, kalau kakak ngingatnya dengan nowhere ya. No-nya itu yang kategorik, ir-nya itu yang numerik. Oke? Jelas ya? Oke. Lanjut nomor 17. Apa uji statistik yang tepat digunakan? Dokter pengen neliti hubungan antara 3 jenis modul pengasuhan balita terhadap pengetahuan kadar posyandu mengenai pengasuhan balita. Tingkat pengetahuannya nanti bakal diukur sesudah dan sebelum pemaparan modul dengan pretest dan posttest. Nanti nilainya diberikan dalam skala 0 sampai 10. Ya. Apa ini? Oke, ada yang bilang B. Kita lihat ya. Yap, jawabannya adalah uji repeated ANOVA. Kenapa bisa kayak gitu? Nah, kita masuk ke pembahasan analisis bivariat. Jadi kalau misalnya penelitian-penelitian analisa ya dua variabel analisis bivariat ya, itu nanti kita lihat variabelnya deh. Kalau variabelnya kategorik dan kategorik ya, maka kita lihat dulu distribusi datanya. Kalau distribusi datanya normal, kita pakai chi-square. Kalau tidak normal, pakainya Fisher. Oke. Berapa distribusi data yang normal? Kalau nilainya P di atas 0,05. Oke. Kemudian kalau misalnya penelitiannya itu variabelnya ada variabel kategoriknya, ada variabel numeriknya. Kayak di soal kita tuh kan hubungan 3 jenis modul. Kita katakanlah modul A, modul B, modul C. Nah ini kan kelompok nih. Kelompok itu kan berarti kategorik. Dengan terhadap pengetahuan kader. Pengetahuan kadernya tadi pakai nilai kan. Pengetahuannya itu kan pakai nilai 0 sampai 10. Berarti kan angka kan, Dek. Kalau angka itu kan berarti numerik kan. Oke. Berarti kita lihat yang sini. Oke. Kemudian kita lihat 2 kelompok atau di atas 2 kelompok. Ini kayak mana cara tahu kelompoknya ini, Kak? Yang namanya kelompok kan yang kita lihat siapa? Variabel kategoriknya. Nah, kalau kita lihat di sini, variabel kategoriknya ada 3. Modul A, modul B, modul C. Berarti pakai yang di atas 2 kelompok. Baru kita lihat lagi, kayak mana cerita penelitiannya tadi. Dia ada pretest posttest nggak? Kalau dia pakai pretest posttest, oke, itu kita bilang dengan berpasangan. Subjeknya sama, cuman kita ukur pengetahuannya sebelum dan sesudah. Oke, sesudah pemberian modul tadi. Nah, kalau misalnya datanya normal, pakainya repeated ANOVA. Kalau nggak normal, baru pakai Friedman. Gitu. Itu sebabnya kenapa jawabannya adalah yang repeated ANOVA.
Kalian tuh tinggal masukin aja ke dalam tabel ini. Jadi lebih gampang gitu. Ya. Kalau misalnya numerik-numerik tuh contohnya kayak hubungan diabetes mellitus dan hipertensi. Ini contoh aja ya, contoh. Diabetesnya nanti kita ukurnya KGD-nya. Jadi dalam bentuk angka. Hipertensi kita ukur tensinya, itu dalam bentuk angka. Nah, kita mau cari hubungannya ini. Ya, itu pakai korelasi Pearson ataupun korelasi Spearman kalau dia tidak normal. Oke. Nah, ini memang tinggal dimasukin ke dalam tabelnya aja ya. Nanti kalau misalnya kalian join ke kelasnya Dr. Tubi, ini bakal dijelasin lebih lengkap lagi untuk contoh-contohnya. Lanjut nomor 18. Apakah variabel terikat pada kasus di atas? Ini soalnya harusnya di awal-awal ya. Karena soal yang susah aja udah kita jawab nih. Ini soalnya gampang. Peneliti pengen meneliti hubungan konsumsi ekstrak daun sirih dengan peningkatan nilai APTT pada pasien DVT dengan pengobatan heparin. Panjang kalilah cerita penelitiannya ini ya kan. Nah, intinya ini judul penelitiannya, coba tentukan apa variabel terikatnya. Variabel terikat itu kan berarti variabel dependent ya, Dik. Ya kan? Apa variabel dependentnya? Oke, ada yang jawab A. Kita lihat ya. Nice, jawabannya benar. Nilai APTT. Nah, kita lihat di sini. Kalau kita ngomongin penelitian, pasti ada namanya variabel penelitian. Variabel penelitian ini adalah segala sesuatu yang mau kita teliti. Ada variabel bebas atau independen, ada variabel tergantung atau dependen. Kalau dari terminologinya, variabel bebas itu yang menyebabkan perubahan. Variabel tergantung yang dipengaruhi. Kak, ribet kali Kak. Oke. Kalau kalian merasa ribet, cukup gini aja deh. Variabel bebas itu kita bilang faktor resiko. Yang namanya faktor resiko berarti dia muncul di awal kejadian gitu ya. Bukan di awal kalimat ya. Muncul di awal kejadian. Kalau variabel tergantung itu berarti suatu efek. Efek itu adalah segala sesuatu yang munculnya di akhir. Contoh, bohong. Efeknya apa? Dosa. Kan nggak mungkin dosanya dulu baru bohongnya kan? Nah, dosa itu di akhir, berarti efeknya. Rokok PPOK. Ya, efeknya apa? Ya PPOK. Gitu ya kan? Nah, nggak mungkin kan dari PPOK baru dia jadi ngerokok. Oke, kita langsung ke contoh. Hubungan merokok dengan kejadian kanker paru. Ya, siapa yang independen, siapa dependen? Coba ditulis di kolom chat. Merokok independen. Independen berarti resiko. Ini efek. Oke. Durasi belajar dengan kelulusan UKM PPD. Siapa resiko, siapa efek? Kelulusan itu dependen, durasi belajar independen. Oke. Nice, masih sama ya. Ini masih sama. Oke. Kalau yang ketiga kayak mana? Hubungan kejadian diare dengan susu formula.
diare itu dependent atau efek, susu formula itu adalah resiko. Oke, atau independen. Jadi kalau kalian perhatikan, contoh 1, 2 itu memang resiko disebutkan di awal kalimat. Efek disebutkan di akhir. Tapi apakah awal dan akhir itu maksudnya itu, Kak? Bukan. Ya. Bisa aja kalau di kalimat itu efeknya duluan muncul di kalimat ya maksudnya ya. Tapi awal dan akhir tadi itu maksudnya dalam kejadiannya gitu loh. Bukan muncul dari kalimat. Bisa aja Kakak putar. Tapi tetap diare itu tetap jadi efek. Kan nggak mungkin faktor risikonya diare, efeknya susu formula. Kan nggak mungkin ya, nggak nyambung ya. Nah, itu dia. Jadi biar kita gampang, gini aja ingatnya. Wanita independen suka sama resiko dan wanita independen selalu muncul di awal-awal. Ya kan? Namanya independen. Kita wanita independen itu suka mengambil resiko dan selalu muncul di awal-awal ya. Nah, variabel independen, faktor resiko muncul di awal kejadian. Gitu dia. Oke, kita balik ke soal. Konsumsi ekstrak daun sirih. Ya, ini faktor resikonya kan. Berarti yang independen. Ya, yang bebas. Mempengaruhi nilai APTT. Nah, nilai APTT-nya inilah si efeknya. Atau dependennya. Atau tergantung. Nah, oke, itu dia. Lanjut nomor 19. Tipe hubungan dokter pasien tersebut adalah wanita 24 tahun dia datang ke SPKK. Konsultasilah mengenai jerawat. Setelah ambil obat di farmasi, dia ke ruang dokter. Dia nanyakan kepada dokter obat mana yang lebih baik antara antibiotik merek A atau obat generik. Dokter diskusi nih mengenai keuntungan dan kerugian masing-masing obat. Setelah diskusi ya pasien ngikutin saran. Tapi ada proses diskusi di sini sebelum dia ngikutin saran. Oke, nice. Yang mutualisme. Nah, hubungan dokter pasien itu kan ada 4 ya. Di mana ada standar atau default. Kalau standar itu dokter sama pasien itu sama-sama nggak peduli. Ya, jadi nggak nyambung ya dua-duanya ya. Kalau yang konsumerisme, pasiennya lebih dominan. Dok, aku maunya kayak gini, kayak gini. Dia datang ke dokter, aku mau cek darah, aku mau cek profil lipid, mau MRI, CT scan, EEG, semua dia minta. Padahal tak ada indikasi. Kalau paternalistik, ini kebalikan. Dokter yang mendominasi. Oke, kalau mutualistik, nah ini dua-dua sama-sama aktif ya, nggak ada yang lebih dominan. Jadi kalau kita simpulin standar konsumerisme dan paternalistik ini tidak ada diskusi di sini. Ada yang dua-dua nggak peduli, ada yang satu yang lebih peduli, pasiennya atau dokternya. Kalau yang mutualistik, ada kata kunci diskusi. Nah, ingat aja kata kuncinya. Hati-hati dengan soal kita. Di sini kan memang dia bilang nih, akhirnya pasien mengikuti saran dokter. Kita mikir, oh ini berarti dokternya nih yang lebih mendominasi. Karena pasiennya ngikutin saran dokter. Hati-hati, dia dokternya itu tidak mendoktrin gitu. Dia itu memberikan keuntungan dan kerugiannya. Ada proses diskusi. Artinya
Kalau diskusi berarti mutualistik. Oke? Wow, kita udah nyampe nomor terakhir nih guys. Nggak berasa ya. Ya, apa jenis keluarga pasien tersebut? Wanita 45 tahun, tinggal sama suami, 2 anak, 2 orang tua, adik dari suami yang belum nikah. Oke, ini extended family. Oke. Kita lihat jenis keluarga. Jenis keluarga itu ada nuclear family. Nuclear family ini berasal dari kata nukleus ya. Nukleus itu berarti inti. Yang namanya keluarga inti, ya suami, istri, dan anak yang belum nikah. Baru ada lagi istilahnya dyad family. Dyad family ini suami dan istri doang. Gak ada anak. Baik itu memang dia nggak punya anak, atau memang dia child free. Pokoknya memang nggak ada anak lah di dalam keluarga itu. Kalau blended ini ada keluarga dengan status tiri. Ya, misalnya eh, kita ambil contoh aja, satu contoh ya. Kayak Anang, Ashanti, dan anaknya. Gitu ya kan. Misalnya kayak Aurel, Azriel gitu ya kan. Nah, misalnya itu keluarga Anang dan Ashanti aja ya. Kita ngomongin yang itu aja. Kita ngomongin si Anang Azrielnya tuh, oh si Azriel deh. Karena kan kalau si Aurel kan udah nikah ya. Nah, kita anggaplah seperti itu. Kalau extended family, keluarga inti ditambah dengan keluarga lain. Kakek, nenek, paman, bibi, sepupu. Atau lebih gampangnya gini, lebih dari satu keluarga inti. Kayak di soal kita kan. Di soal kita kan ada suami, istri, anak. Habis itu uh, ada kedua orang tua. Nah, kedua orang tua, adik dari suami. Nah, itu kan udah 2 keluarga inti tuh jadinya. Berarti extended. Kalau single parent, ya terdiri dari orang tua tunggal gitu ya. Kayak mungkin kayak Kimberly lah kita bilang ya, yang sekarang proses bercerai. Kakak ini lambe turah kali ya. Kalau commune family ini orang yang tinggal bersama dan berbagi sumber daya. Jadi contohnya kayak pesantren. Nah, di pesantren itu kan ada beberapa orang yang memang nggak ada ikatan keluarganya, tapi udah macam keluarga, tinggal bersama. Atau misalnya kayak eh, kos ya, di kos-kosan itu kan misalnya nggak ada hubungan keluarga, tinggal bersama, ya udah, itu namanya commune family. Kalau common in-law family, ada cowok sama cewek, ya, dia belum nikah, tapi dia tinggal bersama dan seolah-olah seperti udah nikah. Cewek, cowok tinggal bersama, ada hubungan seksual di dalam itu. Nah, itu namanya common in-law. Kalau composite family, ya berarti kayak suami dengan beberapa istrinya, atau istri dengan beberapa suaminya gitu ya. Kalau serial family, nah serial family ini aku ibaratkan kayak keluarga Anang, Ashanti, Krisdayanti, sama Raul Lemos. Jadi pria dan wanita yang telah menikah, mungkin telah punya anak, kemudian bercerai dan masing-masing menikah lagi. Nah, Anang sama Krisdayanti udah cerai. Anang nikah sama Ashanti, Krisdayanti nikah sama si Raul. Nah, keluarga mereka semua itu kan kayak keluarga bahagia kali ya kalau di sosmed-sosmed ya. Nah, kalau kita bilang semuanya itu disebut dengan serial family. Gitu. Ya, itulah dia kira-kira.
Oke, selesai sampai di sini soal non-sistem kita. Kira-kira ada yang mau didiskusikan, teman-teman? Sudah cukup jelas?